Bab 361. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, rasanya seperti ancaman fatal dari lawan. Mata Richard berkedut, jiwa ilahi level 14 dan semua keterampilannya adalah mantra ilahi. Itu adalah eksistensi pamungkas yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Tanda seru, bahkan ia tidak tahu seberapa kuat mereka. Valkyrie gelap itu menarik napas dalam-dalam dan menekan emosinya. Ia datang untuk menghancurkan rasa takutnya, jadi mengapa ia harus takut? Ia memegang pedang sepanjang 3 meter di tangannya, dan mata emas pucatnya menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung. Cahaya bilah melindungi tubuhnya seolah-olah akan menembus semua rintangan. Rene, hancurkan musuhmu. Sebuah suara tenang bergema di sekitarnya. Jiwa ilahi yang muncul dalam bentuk elf Rene, perlahan mengangkat kepalanya. Ia memegang pedang berukir indah di depan dadanya. Demi kemuliaan Tuan kita, bahasa elf tinggi. Begitu selesai berbicara, ia menghilang. Manipulasi ruang dapat dilakukan sesaat tanpa konsumsi apapun setiap 0,3 detik, hingga 200 meter. Dentang, suara logam beradu. Pedang elf yang terbentuk dari energi jiwa bertabrakan dengan pedang sepanjang 3 meter milik Dark Valkyrie. Hiss, percikan api beterbangan. Jiwa Rene membentuk pedang panjang, dan senjata ini adalah bagian dari dirinya. Pedang itu bertemu dengan kekuatan yang bertabrakan dan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Setelah memblokir serangan pertama, Rene tiba-tiba muncul di belakang Dark Valkyrie. Pedang tajam itu menusuk keluar. Dark Valkyrie mengangkat pedang di atas kepalanya dengan tangan kanannya dan sekali lagi memblokir bilahnya. Saat berikutnya, Rene berteleportasi ke arah lain. Serangan itu sepadat badai. Kemampuan bawaan yang diperoleh Rene dari bola kristal luar angkasa di tanah hukum yang dilanggar memberinya fleksibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Serangan itu meledak. Bos Dark Valkyrie peringkat A yang baru saja membunuh Alphys dengan satu serangan sekarang berada dalam pertempuran yang sulit. Sosok melayang ilusi itu menekannya dengan satu tebasan demi tebasan. Rene menggunakan ruang kontrolnya untuk menekan Dark Valkyrie yang dengan cepat membantai pasukan Twilight City. Richard tersenyum ketika dia melihat kekuatan yang mengerikan itu. Serangan Rene meningkat tajam setelah mereka terbiasa dengan ritme pertempuran. Itu membuat Richard merasa lebih baik. Lawan itu tumbuh dengan cepat. Valkyrie gelap yang tertekan itu sama ganasnya. Karena mengandalkan kekuatannya, ia menangkis pedang demi pedang Rene. Tidak ada yang lemah di sini, hanya yang kuat dan pencabik jiwa. Itu adalah kompetisi antara kedua raja. Kedua belah pihak perlahan menjadi gila. Di tengah medan perang, ruang hancur, dan energi kacau balau. Itu seperti kiamat. Tidak ada yang bisa ikut campur, dan tidak ada yang berani. Hanya gelombang kejut dari pertempuran itu yang bisa menghancurkan kehampaan. Setelah Valkyrie gelap itu memaksa kembali serangan Rene sekali lagi. Mata emas pucatnya tiba-tiba menjadi cerah. Aura di tubuhnya seperti waduk gunung tinggi yang telah membuka gerbangnya untuk melepaskan air. Itu menyemburkan energi agung yang membuat hati seseorang bergetar. Hancurkan, suara yang dalam meledak di langit. Pedang di tangannya menebas ke segala arah. Hus, hus, hus. Suara udara yang terkoyak melolong di telinga mereka. Kilatan bilah dingin berbentuk setengah lingkaran menyapu sekeliling seperti badai. Mereka begitu cepat sehingga mata telanjang tidak bisa mengejarnya. Cahaya bilah itu langsung merobek 200 meter di sekitarnya dengan jiwa ilusi di tengahnya. Aura darah menembus kotak mengambang di bawah kakinya. Dan itu memotong awan di bawahnya menjadi berkeping-keping. Puci, sosok Rene tiba-tiba muncul di udara. Puluhan lubang muncul di tubuhnya, yang ditembus oleh cahaya bilah pedang. Terlebih lagi, aura tajam melekat pada luka-luka itu. Ini menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Bahkan 9 nyawa tidak akan cukup jika itu adalah bentuk kehidupan biasa. Tetapi Rene tidak memiliki sedikit pun emosi saat ini. Energi pada tubuh jiwa ilusi itu melonjak keluar. Tubuhnya dengan napas, yang seperti saringan, pulih. Tubuhnya mengurangi 70% kerusakan fisik dan magis yang diterima. Para abadi dapat menggunakan kekuatan dewa untuk pulih. Kedua mantra ilahi ini memberinya kekuatan hidup yang perkasa. Setelah jiwa pulih dari luka-lukanya, Rene, yang berada 100 meter jauhnya, mengulurkan tangan kirinya dan menunjuk ke Valkyrie gelap itu. Detik berikutnya, bang, dengan Valkyrie gelap sebagai pusatnya,
api gelap tiba-tiba meledak dan langsung menyapu 100 meter. Namun, energi yang mengerikan itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada pasir di tanah. Seolah-olah itu hanya bayangan. Dalam jarak 500 meter, area yang ditentukan akan meletus dengan api jiwa yang tak terpadamkan untuk menyerang jiwa target. Jangkauan, diameter 100 meter. Saat Valkyrie gelap itu melihat lawan mengulurkan tangannya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Ia seperti melemparkan jiwanya ke dalam tungku. Rasa sakit yang mengerikan dari luka bakar itu hampir membuatnya pingsan. Ia mengeluarkan erangan teredam. Ia menekan pelipisnya dengan satu tangan dan dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat itu. Kemudian, cahaya keemasan samar di matanya meledak, dan bilah di tangannya menyala seolah-olah bensin terciprat bersamanya dan langsung bertambah kuat. Valkyrie gelap itu mengayunkan pedangnya. Cahaya bilah yang dapat menghancurkan napas naga itu memotong segalanya. Seolah-olah api hitam yang dapat menyala selamanya itu diisolasi secara paksa dari dunia luar. Api hitam yang melekat pada jiwa itu perlahan terbakar tanpa dukungan dari dunia luar. Orang bisa melihat bahwa Valkyrie gelap itu hangus hitam jika jiwanya berubah menjadi tubuh fisik. Tebas, Valkyrie gelap itu tidak menunggu Rene untuk menyerang lagi, dan cahaya bilahnya mengembun hingga ekstrim. Ia menebas ke bawah, seolah-olah cahaya ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Rene merasa ada sesuatu yang mengunci jiwanya tepat saat ia akan menjauh. Itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan. Itu memperlihatkan ujungnya yang tajam. Puci, sinar pedang itu menebas dahinya dan memotong persegi yang mengambang itu dengan kekuatan abadi. Itu hanya secara bertahap menghilang dalam kehampaan ratusan meter jauhnya. Tubuh jiwa Rene hancur berkeping-keping seperti porselen. Adegan ini sangat mirip dengan saat Valkyrie gelap membantai Alphys. Ia melancarkan serangan yang dapat merobek langit dan bumi. Dan Valkyrie gelap, yang baru saja begitu kuat, tiba-tiba menjadi putus asa seperti balon yang kempes. Ia tidak bisa menyembunyikan kelelahan di mata emas pucatnya. Ia bahkan tidak merasakan hal ini saat membantai beberapa skuadron prajurit Twilight City. Pada saat ini, setelah pertarungannya dengan jiwa ilahi selama kurang dari 10 menit, ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia menoleh dan menatap Richard, yang telah menyingkirkan patung dewa kuno itu. Dengan pedang di tangan, sosoknya melesat seperti kilat. Namun, sebelum ia bisa mendekat, rasa bahaya yang mengerikan menyerang. Ia menoleh dan melihat Rene hancur berkeping-keping beberapa saat yang lalu, bangkit kembali di tempat, sama sekali tidak terluka. Ia memegang busur panjang berukir pola dan 11 pedang yang disematkan di pinggangnya. Ia menarik tali busur hingga batasnya, dan energi mematikan memenuhi anak panah itu. Rasanya seperti lawan mencekik lehernya, dan ia hampir tidak bisa bernapas. Weng, tali busur berdenting. Anak panah hitam melesat di langit. Perburuan kematian, pilih target dalam jarak 500 meter dan gunakan kekuatan jiwa untuk membentuk anak panah kematian. Anak panah itu akan mengenai jiwa target. Setiap penggunaan menghabiskan 20 kekuatan ilahi. Itu adalah serangan yang pasti. Dengan tambahan dua kata itu, keterampilan ini langsung menjadi jurus pembunuh yang memang pantas. Pupil mata Dark Valkyrie mengecil. Ia mengayunkan bilahnya yang panjang ke udara. Cahaya bilah yang tak terbatas meledak. Namun, bilah yang dapat memotong napas naga dan mengisolasi energi api jiwa tidak dapat menghentikan anak panah itu. Richard dapat melihat Dark Valkyrie dengan baju besi hitam yang dikenakannya memegang pedang melengkung sepanjang 3 meter. Anak panah tajam dan tak berwujud menembus dahi dan bagian belakang kepalanya. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi ia dapat merasakan aura kehidupan pihak lain tiba-tiba membeku. Anak panah yang menembus kepala sosok itu langsung membeku di tempatnya. Itu menakutkan dan menyeramkan adegan itu membeku. Pertarungan itu tampaknya berakhir. Richard bertanya-tanya mengapa dia tidak mendengar pemberitahuan sistem. Retak, tanda seru, suara renyah datang dari kejauhan. Armor hitam Valkyrie gelap itu hancur seperti kaca. Pada saat yang sama, anak panah yang menembus kepalanya juga menghilang. Detik berikutnya, satu set armor hitam dan emas muncul di depannya. Kekuatan hidup Valkyrie gelap yang mengeras meletus sebagai gunung berapi yang ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata emas pucatnya berubah menjadi emas murni. Puluhan kilatan bilah melengkung tiba-tiba muncul di sampingnya. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus runtuh dan terbentuk kembali di bawah tekanan cahaya pedang.
Richard tertegun. Dia membuka panel atribut lawannya. Dan status yang mengejutkan muncul di atasnya. Valkyrie gelap, level 18 sementara. Potensi, melampaui peringkat A sementara. Ledakan itu mengalahkan bos ini. 3 level meningkat, dan potensinya meningkat dari peringkat A ke melampaui peringkat A. Kulit kepala Richard menjadi mati rasa. Apakah ini kekuatan bos tersembunyi? Jika dia tidak memiliki jiwa dewa, dia tidak akan bisa bermain dengannya. Apakah sistem tidak berencana membiarkan siapapun membunuh bos ini? Pada saat ini, Rene tiba-tiba muncul di samping Dark Valkyrie. Dia merasakan aura mengerikan dari Dark Valkyrie. Dengan pedang panjang di tangan, dia menyerang ke depan. Jika dia bisa membunuh lawannya sekali, dia juga bisa membunuh untuk kedua kalinya. Dark Valkyrie yang tertipu itu matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia melambaikan pedang di tangannya dan menyerang ke depan. Dentang, kedua belah pihak bertabrakan lagi seperti meteor. Ruang di sekitarnya langsung kabur dan runtuh. Dark Valkyrie menunjukkan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi setelah ledakan benih. Potensinya sementara meningkat beyond A-rank. Dan levelnya 4 level lebih tinggi dari Rene. Situasi di mana Rene bisa menekan lawannya dengan kendalinya atas ruang tidak lagi terjadi. Setiap kali Dark Valkyrie mengayunkan pedangnya, ruang di sekitarnya akan runtuh. Pemandangan itu tampak sangat berdampak secara visual. Richard tidak bisa membayangkan berapa banyak pasukan yang dia butuhkan untuk mengalahkan bos seperti ini. Di belakang, Gunther, yang baru level 10, tidak bisa lagi ikut campur. Perbedaan 8 level sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Sina, yang sudah sedikit pulih, sama sekali tidak takut. Prajurit murni ini tidak akan pernah takut pada musuh manapun, tidak peduli seberapa kuat mereka. Namun, dia baru level 13, dan tidak ada gunanya naik level. Dia tidak lemah, tetapi lawannya bahkan lebih kuat. Itu sudah melampaui batas yang bisa dia tangani. Napas Richard melambat. Itu adalah pertempuran paling sulit yang pernah dia hadapi. Bahkan ketika Dewa Kobold menyerang Twilight City, dia tidak merasa begitu sulit. Meskipun pertempuran ini tidak akan memutuskan apapun, itu akan membangkitkan kematian di luar arena. Namun, dia tidak bisa menyerah. Dia punya modal untuk menang. Jiwa Dewa level 14 melawan bos tersembunyi level 18, Valkyrie gelap. Jiwa Rene terus berubah saat mengendalikan ruang, dan mantra dewanya yang kuat seringkali bisa berakibat fatal. Valkyrie gelap menggunakan kekuatan untuk menerobos teknik, dan cahaya bilahnya bisa memotong segalanya. Suar pedang lawan bisa menghancurkan serangan energi apapun. Sebuah pin melawan tenda, pertempuran antara kedua belah pihak menjadi sangat dibesar-besarkan. Aturan arena langit tampak lebih lemah daripada aturan di bidang pusat. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, ruang terpelintir dan hancur seperti sudah menjadi norma. 10 menit setelah ledakan benih, kehancuran, cahaya bilah pedang Valkyrie gelap itu sekali lagi membelah dunia. Bilah yang membunuh Alphys dalam sedetik muncul kembali. Krak, Rene tidak dapat menghindarinya, dan tubuhnya hancur. Namun dalam sekejap, ia kembali ke penampilan aslinya. 4 poin jiwa ilahi dapat membangkitkan Rene 4 kali. Setelah terbangun, patung dewa kuno itu juga memiliki atribut baru, ia dapat membangkitkan Rene 3 kali sehari. Ia memiliki 7 nyawa dalam pertempuran ini. Tanpa rasa khawatir, serangan jiwa ilahi itu menjadi semakin ganas. Setelah ledakan benih itu, Valkyrie gelap itu berpacu dengan waktu untuk memenangkan pertempuran sebelum kekuatannya jatuh kembali. Pertempuran ganda itu gila. Rene menggunakan Death Hun 3 kali lagi setelah menghabiskan 20 poin kekuatan ilahi. Ia akan menembus kepala Valkyrie gelap itu setiap kali, tetapi ia akan kembali normal dalam sekejap mata. Dalam keadaan ledakan benih yang unik, vitalitasnya sangat mengerikan. Rene juga menderita dari serangan pedang Valkyrie gelap yang menghancurkan segalanya. Setelah kebangkitan keempat, ia telah benar-benar menghabiskan keilahian yang hanya dapat memulihkan 1 poin setiap minggu. Saat ia mati berikutnya, kebangkitannya akan terjadi di patung Dewa Kuno. Ada 3 kesempatan lagi. Sudah setengah jam sejak ledakan benih Valkyrie gelap itu. Namun, bagi Richard, rasanya seperti setengah bulan telah berlalu. Tepat saat Rene hendak melancarkan serangan lain, aura Dark Valkyrie yang hampir tak terbatas tiba-tiba melemah seperti lilin yang tertiup angin. Mata emasnya yang menyala juga menjadi sangat redup saat ini. Seolah-olah setiap saat akan memadamkannya.
Richard membuka panel atributnya. Level Dark Valkyrie telah kembali ke level 15, dan potensinya telah kembali ke peringkat A. Sudah waktunya. Dalam pertempuran brutal ini, Dark Valkyrie kalah dengan satu gerakan. Rene memperhatikan ini dan menarik busurnya untuk kelima kalinya. 20 poin kekuatan ilahi menghilang. Panah Dewa Kematian menembus kehampaan. Itu menembus kepala. Kali ini, Dark Valkyrie tidak memiliki ledakan benih kedua. Kekuatan hidup pihak lain tiba-tiba turun hingga ekstrim. Sosok yang tergantung tinggi di langit jatuh ke tanah dengan bunyi plop. Itu jatuh ke dalam koma yang dalam. Itu mengatur situasi. Pasukan Twilight City akhirnya menang. Sosok Rene tiba-tiba muncul di depan Dark Valkyrie. Itu mengangkat pedang elfnya tinggi-tinggi, siap untuk mengakhiri lawan yang sangat menguras jiwa ini di saat berikutnya. Richard berteriak seolah-olah baru saja teringat sesuatu. Berhenti. Pedang panjang tajam itu. Berhenti di dahi Valkyrie gelap itu. Rene menarik kembali pedangnya tanpa ragu-ragu. Richard mengaktifkan sepatu bot leaping boots-nya dan muncul di samping Valkyrie gelap itu. Dia langsung menghela napas lega dalam pemandangan ini. Ketika jiwa ilahi itu melihatnya, ia berlutut dengan satu lutut dengan tubuh ilusinya. Dengan tangan kanannya di dadanya, ia berkata dengan nada yang paling rendah hati. Tuanku, hambamu yang rendah hati mengirimkan salam yang paling mulia kepadamu. Sebagai penguasa patung itu, jiwa yang terikat itu akhirnya berada di bawah kendalinya. Dia bahkan bisa menghapusnya dengan pikiran sesuai keinginannya. Richard mengangguk, puas. Bangun, kau telah melakukannya dengan baik. Keberadaan terbaik yang telah ia habiskan begitu banyak sumber daya untuk dipeliharanya pada akhirnya tidak mengecewakannya. Kemudian, ia melihat Valkyrie gelap yang tergeletak di tanah. Baju zirah emas dan hitam yang agung yang baru saja muncul kini telah kembali menjadi hitam. Tampaknya baju zirah itu muncul dalam keadaan tertentu. Kekuatan hidup lawan masih stabil. Namun, kekuatannya sudah sangat lemah. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun, tidak akan lama lagi dia akan bertemu dengan Dewa Kematian. Sina dan Gunther juga telah datang ke sisinya. Mereka semua memiliki perasaan campur aduk saat melihat Valkyrie gelap di ambang kematian. Jarang sekali melihat musuh yang begitu kuat. Sayangnya, mereka belum bisa mengalahkan pihak lain. Semangat juang yang kuat muncul di mata Sina. Keturunan suku Krina tidak lebih lemah dari siapapun. Dia akan menjadi lebih kuat dari yang lain. Dia bersumpah, Tuan Richard, bagaimana Anda berencana untuk menghadapinya? Wajah Richard berubah menjadi senyum cerah mendengar pertanyaan Sina. Dia mengeluarkan gulungan yang memancarkan aura gelap dari ruang sistem. Kontrak gelap, level 4 bintang. Properti khusus, setelah mengalahkan musuh, Anda dapat memaksakan kontrak dengan pihak lain dan memperbudak jiwa mereka, membuat mereka mematuhi perintah untuk selamanya. Itu adalah harta karun tingkat atas yang dia peroleh dari brankas harta karun Dewan Scarlet di ruang bawah tanah sebelumnya. Awalnya dia berencana untuk menggunakannya pada pohon kuno dewa, tetapi dia tidak menyangka pohon itu akan memilih untuk tunduk secara langsung, jadi dia menyimpan harta karun ini. Tetapi sekarang, bos peringkat A dapat mencapai level 18 yang mengerikan setelah benihnya meledak. Bukankah itu mitra kontrak terbaik? Sementara Richard merenungkan Valkyrie gelap yang tergeletak di tanah, senyum di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Jadi bagaimana jika dia memenangkan tempat pertama di arena pertarungan kematian, memperoleh gelar Raja Gladiator, dan hadiah lainnya? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bos level 15 yang masih hidup? Itu adalah unit pertempuran yang nilainya setara dengan pohon kuno dewa. Kekuatan pertempuran Valkyrie gelap bahkan dapat menekan semua orang setelah benihnya meledak. Itu telah membunuh Alphys dalam satu serangan dan menekan Sina peringkat Abion, itu dengan cepat membantai 3 skuadron tentara. Jika bukan karena sifat unik dari jiwa ilahi, yang memberi Rene kemampuan gila untuk bangkit kembali, akan sulit untuk mengalahkan pihak lain dalam pertempuran ini. Tidak ada yang bisa mengukur keberadaan seperti itu. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran. Gelombang ini, aku telah mendapat untung berdarah. Valkyrie gelap saja sudah cukup untuk menghasilkan banyak uang di ruang bawah tanah contoh. Seseorang tidak dapat menukarnya dengan 10.000 emas. Namun, dia ragu-ragu lagi setelah dia melirik atributnya. Gulungan kegelapan dapat memaksa kontrak, tetapi batasannya juga jelas. Tanda seru. 1. Roh makhluk hidup yang dikontrak harus lemah. Begitu, keinginan untuk melawan kuat,
ia akan mengalami serangan balik. 2. Makhluk hidup yang dikontrak tidak dapat lebih tinggi dari tuan rumah dengan 3 level, atau kontrak akan langsung gagal. 3. Level makhluk hidup yang dikontrak tidak dapat melebihi level 15 pada saat itu. Sistem akan mencabut batasan setelah kontrak ditandatangani. 4. Makhluk hidup yang dikontrak tidak dapat dari faksi cahaya. Semua kondisi lainnya terpenuhi, tetapi ada satu hal, levelnya saat ini hanya 11. Dan ini adalah satu level sebelum dia memasuki arena pertarungan arena kematian. Tetapi dia masih satu level lagi untuk membentuk kontrak dengan pihak lain. Peningkatan dari level 11 ke 12 membutuhkan 1,4 juta poin pengalaman. Sekarang dia berada di arena langit, arena itu tidak bisa mendapatkan lebih dari 1 juta poin pengalaman. Richard tidak bisa menahan rasa sakit kepala saat dia merenung. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan kartu prajurit Tibetnya. Dia tidak bisa menggunakannya pada Valkyrie gelap setelah mencoba. Dia tidak bisa menahan cemberut. Jangan biarkan sedikit lemak terakhir di mulutmu lolos. Bahkan jika dia menerima relik semu karena membunuh lawan, dia tidak akan mau melakukannya. Dia berbalik dan menatap Rene. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan patung dewa kuno. Patung dewa kuno itu bisa menampung 2 jiwa setelah ditingkatkan. Jika dia tidak bisa mengambilnya, bisakah dia melahap jiwa lawan? Tidak ada reaksi dari patung dewa kuno setelah mencoba. Meskipun jiwa lawan cukup kuat, patung dewa kuno itu hanya menerima jiwa dewa. Itu membuat Richard bingung. Rene bisa melihat Richard berada dalam posisi yang sulit, jadi dia berbicara dengan lembut. Tuanku, apakah Anda berencana untuk mengambilnya? Richard mengangguk dan menjelaskan batasan kontrak kegelapan. Gunther dan Sina berpikir keras. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang karena mereka terjebak di sini. Mereka tidak mungkin membawanya selama sisa perjalanan, bukan? Selain itu, apakah dia bisa membawa lawan ke arena berikutnya masih menjadi pertanyaan. Tidakkah dia akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia tidak menang? Nada bicara Rene tenang. Tuanku, Anda dapat meletakkannya sementara di patung itu. Alis Richard berkerut. Dia tahu ada dimensi unik di dalam patung itu, tetapi itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa tertidur. Rene berbisik seolah-olah patung itu melihat kebingungannya. Kamu adalah penguasa patung itu. Kamu dapat mengubah aturannya. Itu membangkitkan minat Richard. Dengan sebuah pikiran, pikirannya memasuki patung dewa kuno itu. Sesaat kemudian, cahaya gelap muncul dan menutupi tubuh Valkyrie gelap itu. Pihak lain itu perlahan-lahan berubah menjadi ilusi. Setelah beberapa napas, itu telah menghilang. Pada saat yang sama, di dalam patung dewa kuno itu, Valkyrie gelap itu berbaring dengan tenang di area tempat jiwa ilahinya pernah tidur. Dengan sebuah pikiran, cahaya gelap menyelimuti pihak lain itu. Valkyrie gelap itu, yang kekuatan hidupnya perlahan-lahan melemah, telah stabil. Selama dia terus menyuntikkan kekuatan ke dalamnya, dia dapat mempertahankan keadaan Valkyrie gelap itu. Harga yang harus dibayar adalah bahwa jiwa ilahi itu akan memiliki satu kesempatan lebih sedikit untuk bangkit kembali setiap hari. Namun, untuk bangkit kembali 2 kali sehari sudah cukup selama dia tidak mencari kematian. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Richard menoleh untuk melihat tanah yang telah berubah menjadi debu. Suasana hatinya membaik. Untuk menahan bos tersembunyi level 15 yang mendominasi dan tak tertandingi itu, perasaan itu seperti dia menerima pengakuan dari orang yang telah dia hancurkan. Apa yang bisa lebih memuaskan dari ini? Dia melirik sekeliling dan tiba-tiba melihat kotak mengambang di kejauhan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Mungkin, para pemain yang bertarung sampai mati tidak akan pernah memikirkan seberapa banyak yang telah dia dapatkan. Jika mereka tahu, jumlah orang yang melawan aliansi Kinkyu di forum akan jauh lebih banyak. Hahaha, pikirannya menjadi liar. Tiba-tiba, terdengar gemuruh keras. 2 kotak mengambang miliknya dan Valkyrie gelap itu tiba-tiba runtuh dan perlahan jatuh ke awan. Jejaknya menghilang. Pada saat ini, tiba-tiba, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding gelombang sistem telah mengembalikan aturan seperti biasa. Siaran langsung telah dilanjutkan. Para penonton yang telah kehilangan gambar mereka merasa tertekan ketika mata mereka tiba-tiba menyala. Adegan itu kembali. Kerumunan segera memusatkan perhatian mereka dan melihat ke atas. Setelah mereka melihat pemandangan di alun-alun terapung, mereka semua tercengang. Tanah padat di alun-alun terapung itu telah berubah menjadi pasir. Hanya Kinkyu,
mumi pahlawan, dan prajurit wanita manusia yang telah membunuh bos cacing busuk dengan satu serangan yang tersisa di layar. Yang lainnya adalah peri dengan tubuh yang agak ilusi. Pihak lain adalah roh pendendam, dan unit pertempuran Kinkyu sengaja bersembunyi. Naga mayat hidup yang sombong, gargoyle yang ganas, dan tentara mayat hidup Kinkyu yang memegang kapak semuanya telah menghilang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lihat adalah mayat-mayat yang terkubur di bawah pasir. Sepertinya mereka menceritakan kisah pertempuran itu. Adegan ini langsung membuat para pemain bersemangat. Hahaha, Kinkyu, untuk berpikir kamu akan mengalami hari seperti itu. Bos level 15 itu mengalahkan Kinkyu. Sial, apa yang terjadi? Di mana bosnya? Korban yang begitu banyak, bukankah itu hebat? Hahaha, berbahagialah untukku selama setahun penuh. Sarkasme berlanjut. Jumlah penonton di ruang siaran langsung mulai meningkat dengan cepat. Bukan untuk apapun kecuali untuk melihat bagaimana lawan menumbangkan Kinkyu. Mereka semua diam-diam senang ketika mereka melihat tempat yang sepi itu. Ada banyak posting di forum tentang Kinkyu yang bertemu dengan bos, pasukan yang musnah, dan keadaan pasukan Twilight City saat ini. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Kekalahan besar yang diderita lawan membuat mereka merasa sangat nyaman. Namun, tidak seorang pun tahu tentang situasi sebenarnya. Jika para idiot yang sombong ini tahu kebenarannya, kecemburuan mungkin akan memenuhi perut mereka. Bos level 15. Boom, boom, boom. Setelah dua kotak melayang di samping runtuh, kotak di bawah kaki mereka bergerak ke barat lagi. Twilight City hanya memiliki 4 kekuatan tersisa. Mereka bertemu dengan pemain ketiga dari arena langit. Para pemain Kam Iblis berteriak dengan gembira ketika mereka melihat pasukan Richard tinggal sedikit lagi. Mereka pikir sistem akan memberikan poin kepada mereka. Namun, saat kedua kotak melayang itu bertemu, pemain iblis menyadari betapa konyolnya idenya. Sina mengambil alih serangan pertama. Dia memotong semua musuh menjadi 2 kemanapun dia pergi. Iblis, mereka hanya sekelompok cewek. Adapun Rene, yang bisa mengendalikan ruang, makhluk suci ini bisa sendirian melawan bos level 15. Itu seperti serigala memasuki kawanan domba dan menghadapi sekelompok-kelompok langka dan campuran. Itu membunuh ke segala arah. Gunther juga berubah menjadi meriam ajaib. Meskipun tidak terlalu efektif melawan Valkyrie gelap, itu adalah pembantaian terhadap sekelompok pasukan elit. Tidak ada prajurit yang bisa menghentikan ketiga pahlawan itu. Richard bahkan belum melangkah ke plaza terapung, dan pemain iblis itu sudah mati. Itu adalah kemenangan telak. Di ruang siaran langsung, lebih dari 3 miliar pemirsa menunggu untuk melihat bagaimana pemain lain akan mengalahkan Kinkyu. Mereka tercengang saat melihat sosok-sosok itu membantai monster. Pahlawan sialan, mengapa pahlawan di tangan mereka begitu lemah? Jika mereka adalah orang-orang yang menghadapi pasukan iblis yang tidak lemah ini, para pahlawan peringkat C dan D di bawah mereka tidak akan selamat, apalagi memotong sayuran. Akan menjadi keajaiban jika mereka masih hidup. Apakah mereka memainkan permainan yang sama? Monster Kinkyu ini, seberapa banyak dia bersembunyi? Di bawah tatapan kaget para pemain, Richard melanjutkan perjalanannya ke wilayah tengah setelah dia membersihkan para pemain iblis. Miliaran pemain menunggu kematian Richard, tetapi itu tidak pernah terjadi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka tidak dapat menahan ketajaman 3 pasukan tempur terbaik. Bahkan ada situasi di mana 3 skuadron pemain lawan tidak cukup untuk membunuh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, miliaran pemirsa di ruang siaran langsung sangat tertekan sehingga mereka hampir muntah darah. Terutama ketika mereka melihat beberapa pahlawan menyerbu masuk dan keluar dari pasukan musuh yang mengamuk. Itu membuat Richard semakin marah. Dia bahkan terlalu malas untuk bergerak. Sial, bajingan ini melakukannya lagi. Pedang panjang elf di tangan Rene memotong boneka mekanik terakhir. Pemberitahuan sistem yang familiar terdengar di telinga Richard. Meskipun seluruh pasukan tewas, 3 pasukan tempur tingkat atas di tangannya menyapu seluruh arena langit dengan cara yang sombong. Setelah dia menyimpan Valkyrie gelap di patung dewa kuno, tidak ada pemain yang dia temui selanjutnya yang dapat menahan kekuatan kota Twilight. Tanda seru. Para penonton di ruang siaran langsung menjadi mati rasa saat mereka menyaksikan para pemain dikalahkan satu demi satu. Mereka mengira pasukan Kinkyu tidak akan bertahan lebih lama setelah kematian mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa ini hanyalah permulaan? Dia hanya memiliki 3 pahlawan yang tersisa.
Tetapi dia masih menghajar semua orang sampai mereka bahkan tidak bisa melawan. Luar biasa, itu sangat aneh. Richard terus bergerak ke barat di sepanjang alun-alun terapung setelah dia menjatuhkan pemain benteng. Dia akhirnya tiba di alun-alun pusat tempat bos berada. Diameternya beberapa kali lebih besar dari alun-alun biasa. Tempat yang paling mencolok adalah patung malaikat bersayap 4 yang memegang pedang panjang di kedua tangannya. Wajah patung itu tidak ramah dan baik hati. Sebaliknya, patung itu memiliki 4 taring tajam, dan urat-urat di wajahnya menonjol. Patung itu seperti cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di atasnya. Wajahnya yang ganas segera memberi orang rasa ketidakharmonisan yang kuat. Sementara Richard memeriksa patung itu, 7 atau 8 kotak mengambang tiba di alun-alun pusat. Beberapa kotak mengambang hanya memiliki 1 pemain yang turun, sementara beberapa memiliki 2 atau 3. Masing-masing memimpin pasukan mereka dan menempati arah alun-alun. Tidak ada yang bergerak gegabah. Dia melihat sekeliling dengan waspada. 2 pemain yang turun dari kotak mengambang di sebelah Richard melihat bahwa hanya beberapa anak buahnya yang tersisa, dan keinginan memenuhi mata mereka. Mereka tampaknya ingin memakan daging berlemak ini di perutnya. Namun, ketika mereka mempertimbangkan bagaimana para pemain di sekitarnya menatap mereka dan tampak seperti harimau yang mengawasi mangsanya, mereka menahan diri dan tidak bergerak. Penonton kecewa melihat kedua pengecut itu di ruang siaran langsung. Aku tidak menyangka kedua prajurit ini akan menahan diri. Hehe, saat kita bergerak dan mereka mengetahui target mereka adalah King Qiu, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan mereka tunjukkan. Harapan pun meningkat. Setelah pemain lain meminta mereka untuk tidak memberikan poin kepada King Qiu, jumlah penonton siaran langsung Richard turun dari puncaknya yang mencapai 6 miliar menjadi sekitar 500 juta. Jumlah penonton tidak sebaik saat puncaknya, tetapi masih sangat ramai. Awalnya, penonton masih berharap pemain lain akan mengalahkan mereka dan bersorak untuk mereka. Namun, setelah beberapa ronde serigala berbulu domba milik Richard, mereka melihat para pemain terbalik dan bingung. Dia menyukai perasaan ini lagi. Selalu begitu nyaman melihat orang lain dalam kesulitan. Di forum, banyak posting mulai berspekulasi tentang kekuatan pahlawan Cina karena catatan pertempuran Richard yang mengerikan. Setelah beberapa verifikasi dan deduksi, para pemain di forum akhirnya menyadari sebuah fakta, pahlawan Richard setidaknya adalah peringkat A. Dan berita ini menyebabkan kegemparan besar. Itu merupakan pukulan besar bagi banyak pemain dengan 1 atau 2 pahlawan peringkat C atau D di wilayah mereka. Itu seperti ketika dia mendapatkan 3.000 yuan sebulan dan tiba-tiba mengetahui bahwa orang itu lulus pada saat yang sama dengan 300 juta yuan setahun. Dia merasa tidak enak. Ada 3 pahlawan peringkat A. Mereka akan menjadi 4 jika memasukkan pahlawan naga mati. Seberapa dibesar-besarkan ini? Banyak orang terkejut dan bingung ketika mereka melihat berita ini. Bukannya mereka belum pernah bertemu dengan pahlawan tingkat tinggi sebelumnya, tetapi kesulitan misi pemulihan untuk pahlawan peringkat B itu konyol. Seringkali, butuh waktu lebih dari sebulan untuk menyelesaikannya. Mereka bertanya-tanya bagaimana King Qiu bisa menyelesaikan misi menangkap kembali 4 pahlawan peringkat A begitu cepat. Rasa iri, cemburu, dan benci dari kebanyakan orang sulit diungkapkan. Boom, boom, Richard mengerutkan kening pada patung malaikat itu. Suara keras menyentaknya hingga bangun. Dia berbalik dan melihat kotak mengambang yang terhubung ke kotak tengah telah runtuh seluruhnya. Mereka jatuh ke awan di bawah. Semua pemain telah kehilangan jalan keluar. Setelah kotak mengambang itu runtuh, retak, suara ledakan yang tajam terdengar di telinga semua orang. Jantung dari 20 atau lebih pemain yang tersisa di kotak itu berdebar kencang. Dia tiba-tiba melihat ke arah area tengah. Cangkang luar patung malaikat bersayap 4 yang tampak ganas itu retak dan jatuh. Aura gelap yang tak terlukiskan melonjak keluar. Dunia tampaknya telah kehilangan warnanya. Dan untuk setiap inci cangkang luar patung yang hancur, aura gelap yang dipancarkannya akan meningkat 1 tingkat. Seolah-olah seekor binatang buas raksasa keluar dari cangkangnya. Tekanan yang mengerikan itu menggetarkan jiwa. Tidak seorang pun berani bergerak karena takut keberadaan yang mengerikan itu akan memilih mereka sebagai target. Ketika cangkang keras patung itu benar-benar memudar, monster bersayap 4 yang mengerikan dengan sayap hitam di punggungnya dan wajah yang ganas muncul di depan mereka. Tingginya 3 meter, dan matanya yang gelap tampaknya bisa melahap jiwa. Hanya dengan pandangan sekilas, itu membuat orang-orang takut yang tak terungkapkan.
Keempat sayapnya yang panjang dan sempit mengepak dengan lembut, dan tubuhnya melayang di udara. Itu seperti iblis yang lahir. Semua pemain di alun-alun yang melayang merasakan tekanan berat di hati mereka. Bahkan bernapas pun sulit. Malaikat yang rusak, unit bos, level 15, potensi peringkat B. Keterangan, tidak ada yang bersedia menghadapi bilah pedang malaikat jahat dengan kekuatan besar. Pada saat ini, semua pemain di alun-alun merasa gelisah, panas membara. Saudara-saudara, dengarkan aku, level bos ini terlalu tinggi. Tidak seorang pun dari kita bisa menghadapinya sendirian. Dan, alun-alun yang mengambang itu sudah runtuh. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kita hanya punya satu musuh sekarang, dan itu adalah bos di depan kita. Tanda seru. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan sekarang adalah bekerja sama dan mengalahkan bos ini. Tidak perlu ada gesekan internal. Pada saat ini, suara yang mantap bergema di langit. Namun, alun-alun pusat terlalu besar, jadi tidak ada yang tahu siapa yang berbicara. Namun, kata-kata ini entah bagaimana menstabilkan situasi. Setidaknya, sebagian besar pemain setuju dengan sindiran ini. Pokoknya, kita masih bisa bangkit kembali setelah kita mati. Paling-paling, kita akan meninggalkan arena. Kita tidak akan menderita kerugian apapun. Tetapi jika kita bisa mengalahkan bos ini, maka kita akan mendapat untung. Selain itu, ada siaran langsung di luar. Melawan bos akan lebih menarik daripada kita saling membunuh. Jika lebih banyak orang dapat menontonnya, semua orang dapat memperoleh poin dari sistem. Dan jika kita tidak melakukan apapun dan membiarkan bos membunuh kita satu persatu, kita semua akan mendapat masalah. Saudara-saudara, mari kita serang bersama. Saat suara yang memaksa itu jatuh, 5 pemain dari utara telah berkumpul dan mulai memerintahkan pasukan untuk maju terus. Ketika pemain lain melihat, mereka memiliki berbagai pemikiran dalam benak mereka dan mengambil tindakan. Mereka telah menerima sebagian besar penjelasan ini di dalam hati mereka. Membunuh seorang pemain hanya akan memperoleh 5.000 poin paling banyak. Jika seseorang dapat membunuh bos, hadiahnya tidak akan sedikit. Dan melawan bos sangatlah menarik. Mereka segera melihat malaikat yang rusak setelah para pemain mengaktifkan DNA mereka. Semua memiliki mentalitas untuk mendapatkan serangan besar, dan mereka memerintahkan pasukan mereka untuk mendekati area pusat dan mengincar malaikat yang rusak. Richard melihat ini dan menghentikan serangannya. Itu adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak pemain bekerja sama. Itu menarik. Dia melirik waktu. Ada kurang dari 20 menit tersisa sebelum sistem melakukan penghitungan. Itu akan mempromosikan semua orang jika jumlah orangnya kurang dari 10. Namun, untuk mengalahkan bos level 15 hanya dalam waktu 10 menit. Bisakah para pemain ini melakukannya? Saat pikiran ini muncul di benaknya, pasukan pemain yang tersebar mulai menyerang. Tembak. Dengan raungan marah, medan perang langsung menjadi panas. Ada elf, kurcaci, manusia, orc, dan iblis. Ada pemain dari 5 ras yang berbeda. Beberapa telah kehilangan sebagian pasukan mereka, sementara yang lain mempertahankan kekuatan mereka. Ketika mereka berkumpul bersama, mereka tampak seperti masa hitam dan memiliki momentum. Bunuh! Malaikat yang rusak itu berteriak setelah memasuki jangkauan serangan. Semua prajurit jarak jauh menyerang pada saat yang sama. Anak panah, peluru, kapak terbang, tombak lempar. Segala macam senjata terbang melintasi langit. Sesuatu tampaknya membangunkan malaikat yang rusak itu setelah mereka mengenainya. Dan matanya yang gelap kembali fokus. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dengan lebih dari sekelompok besar prajurit jarak jauh yang menyerang secara bersamaan, bahkan seekor naga raksasa akan kehilangan separuh hidupnya. Malaikat yang rusak itu mengenakan baju besi dan tampak setipis sayap jangkrik. Itu telah memblokir serangan terkonsentrasi. Meskipun ada banyak bekas luka, itu hanya luka dangkal dan tidak menyebabkan dampak besar. Kekuatan tempurnya masih sama, namun, serangan-serangan ini telah membuat marah malaikat yang rusak yang baru saja bangun. Bos itu mengepakkan sayapnya dan menghilang. Saat berikutnya, ia muncul di pasukan pemain yang paling dekat dengannya. Pedang panjang hitam di tangannya, menari-nari liar, pasukan di sekitarnya bagaikan domba. Beberapa jatuh, tidak ada yang bisa menghalanginya. Adegan yang tiba-tiba ini langsung mengganggu hati para pemain. Para pemain yang tidak memiliki komando terpadu menjadi bingung. Beberapa segera mengubah arah dan menyerang pemain.
Kelompok lainnya ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Para pemain yang sangat ambisius yang bertujuan untuk mengalahkan bos menjadi tumpukan pasir lepas. Semua orang menyadari kerugiannya, tetapi sayangnya, situasinya berubah terlalu cepat, dan tidak ada waktu untuk memilih komandan. Seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatannya untuk bertarung. Dan hasilnya adalah pembantaian sepihak. Di ruang siaran langsung, para penonton tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat bos membantai para pemain dengan panik sementara yang lain bingung. Saya pikir mereka spektakuler. Ternyata mereka hanya kru yang beraneka ragam. Terlalu sulit untuk membunuh bos yang kuat tanpa komandan. Bagaimana dengan King Qiu? Mengapa kamu tidak bergerak? Innuendos berlanjut. Para pemain di alun-alun pusat tidak tahu tentang keberadaan King Qiu, tetapi mereka tahu. Pada saat ini, orang yang hanya memiliki 2 atau 3 bawahan dan tidak ada yang peduli padanya adalah buaya raksasa di kolam ikan ini. Dia melihat situasi yang kacau. Ekspresi Richard agak aneh. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pemain lain ketika mereka menghadapi bos. Namun, dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Lebih dari 20 pemain dari lebih dari 3 tim tentara besar. Itu hancur dengan satu sentuhan dalam pertempuran. Bahkan tidak ada perlawanan yang layak. Tentu saja, ini sebagian karena perintah yang salah arah. Tetapi akar penyebabnya adalah kualitas pasukan. Jika mereka bahkan tidak memiliki kekuatan yang solid untuk memblokir musuh, apa yang bisa digunakan penyerang di belakang? Dia menyaksikan malaikat korup yang marah menghancurkan sebagian besar pasukan. Rasa pencapaian muncul di hatinya. Hanya dengan perbandingan dia bisa merasakan kesenjangan. Pada saat ini, situasi yang runtuh memperlihatkan kesenjangan kekuatan. Jarak antara Twilight City dan pemain biasa melebar. Dia menoleh untuk melihat Sina. Dia sudah pulih ke kondisi puncaknya. Dan Rene, yang membawa tubuh yang agak ilusi. Lakukan sekuat tenaga dan bunuh malaikat yang rusak itu. Kita hanya punya 10 menit. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Aku akan membiarkan Twilight City mengurusnya. Tanda seru. Suara itu jatuh. 2 pasukan tempur tingkat atas di sampingnya segera melonjak dengan niat pertempuran. Para pemain yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tetapi masih dalam kekacauan tiba-tiba melihat bos, yang mereka pikir tak terkalahkan, ditahan secara paksa. Yang pertama tiba adalah Rene, keberadaan pamungkas di level 14. Mantra ilahi kontrol luar angkasa memberinya fleksibilitas yang tak tertandingi. Setelah melintasi kehampaan, ia muncul tepat di depan malaikat yang rusak itu. Malaikat itu membantai ke segala arah. Tangan kanannya mencengkeram leher Rene. Mungkin, tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Mata malaikat yang rusak itu merah, dan kemarahan di hatinya bisa melelehkan baja. Pedang panjang yang bisa menembus kehampaan itu terayun ke atas. Bahkan bisa menebang tembok kota. Namun, Rene tidak keberatan dengan serangan pihak lain. Ia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya. Meledak, dengus dingin bergema di langit. Bang, api hitam tak berujung meledak, malaikat rusak sebagai pusatnya. Itu seperti gelombang besar setinggi 100.000 kaki, menyapu dengan keras ke segala arah. Itu tidak membedakan antara teman dan musuh. Itu juga melahap pasukan di sekitarnya. Saat api hitam melonjak, para prajurit merasa seolah-olah musuh melemparkan jiwa mereka ke dalam tungku yang melelehkan baja. Itu menutupi kepalanya dengan tangannya dan jatuh ke tanah. Tubuhnya berkedut tak terkendali. Kemudian, dalam rasa sakit yang luar biasa, ia berhenti bernapas. Mantra ilahi, api jiwa. Tubuh malaikat rusak yang terbakar itu bergetar, dan rasa sakit dari jiwanya hampir membuatnya gila. Wajahnya yang sudah bengkok menjadi lebih ganas. Ah, itu meraung. Pedang panjang itu bergerak lebih cepat dan dengan kejam memotong tubuh Rene. Namun tanpa diduga, serangan malaikat yang rusak itu langsung menembus tubuh lawannya. Meskipun meninggalkan bekas luka yang sangat parah, kerusakan yang ditimbulkannya sangat kecil. Tubuh suci itu mengurangi 70% kerusakan fisik dan sihir yang diterima. Serangan malaikat yang rusak itu belum berhenti. Tebas, cahaya pedang yang terang merobek langit. Pada saat ini, sosok Rene tiba-tiba menghilang. Jantung malaikat yang rusak itu berdetak kencang. Ia bisa mencium aroma kematian. Ancaman, ia menggunakan seluruh kekuatannya dan berbalik ke samping. Puci, tepat pada waktunya, ia telah menghindari bagian vitalnya. Namun,
Cahaya pedang yang menakutkan itu masih berhasil mengiris pinggangnya. Pedang itu langsung menembus baju besi yang kokoh, dan bekas luka yang berlebihan muncul di perut. Darah berceceran di mana-mana seperti keran yang rusak. Tebasan surga yang ganas. Setelah gerakan membunuh yang mengerikan, pedang elf muncul kembali di tangan Rene setelah menghilang. Pedang tajam itu merobek langit dan menebas malaikat yang rusak dengan cara yang paling kejam. Bos level 15 ini hampir tidak bisa memblokir serangkaian serangan berturut-turut. Dengan raungan yang tidak diinginkan, sosoknya langsung muncul di tengah pasukan pemain lain yang berjarak 100 meter. Pemain itu belum pulih dari perubahan situasi yang tiba-tiba dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Sial, dendam apa yang kau sampaikan untuk datang ke sini? Tapi ia tidak punya waktu untuk bereaksi. Peri ilusi muncul di garis pandangnya. Di mata Rene, gerakan ruang malaikat yang rusak itu seperti permainan anak-anak. Telapak tangannya mencengkeram leher lawan lagi. Di bawah tatapan yang sangat terhina dan marah itu, cahaya gelap meledak dari tubuhnya dan menelan radius 100 meter, itu sebagai pusatnya. Para prajurit dalam jangkauan cahaya gelap itu tiba-tiba merasa seperti seseorang melemparkan jiwa mereka ke penggiling daging, dan rasa sakit yang tak berujung datang. Dalam sekejap, itu menghancurkan jiwa semua prajurit yang diselimuti oleh cahaya gelap. Tanpa kecuali, mantra ilahi, serangan jiwa, melepaskan gelombang energi jiwa yang kuat, menghancurkan jiwa semua musuh dalam radius 100 meter. Setiap mantra menghabiskan 5 kekuatan ilahi. Raung, malaikat yang rusak itu meraung histeris ketika melawan mantra ilahi lagi. Rasa sakit dari jiwanya berada di ambang kehancuran. Pedang pertempuran di tangannya seperti serangan balik dari binatang buas yang sekarat, dan mulai menyerang dengan gila. Pada saat yang sama, energi abu-abu menyembur keluar dari tubuhnya dan menyapu dengan keras ke segala arah. Tanah meledak di bawah tekanan energi. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu akan melemah lebih dari setengahnya saat mengenai Rene. Bagi kekuatan tempur pamungkas yang dapat membangkitkan dan menukar luka dengan luka itu seperti lelucon. Ketika akibat dari serangan jiwa menghilang, Rene menahan serangan gila-gilaan dari malaikat yang rusak itu. Tangan kanannya mengepal, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu melambaikannya ke dahi malaikat itu. Pada saat itu membentuk panah gelap di tangannya. Pada saat itu, ketakutan yang tak terungkapkan muncul di hati malaikat yang rusak itu. Kematian menatapnya, tapi itu, ia tidak bisa menghindarinya. Puci, anak panah itu menembus kepalanya. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi kekuatan hidup pihak lain pada saat ini. Pada saat yang sama, sebuah sosok melompat dari tanah. Ia melesat melintasi langit seperti kilat. Pedang panjang berbentuk salib di tangannya menebas ke bawah. Puci, sebuah kepala raksasa terangkat tinggi. Darah segar mekar menjadi bunga kematian yang paling cemerlang. Malaikat yang rusak itu tiba-tiba menghentikan kepakan sayapnya, dan di bawah tatapan semua orang, ia jatuh dari langit. Bang! Kepala yang terbang tinggi mengikuti dari dekat dan menghantam tanah dengan suara tumpul. Adegan itu berubah menjadi keheningan yang mematikan. Para pemain yang masih hidup melihat peri ilusi yang melayang di udara dan Sina mendarat di tanah dan berdiri dengan pedangnya. Hati mereka terasa seperti telah dihantam oleh gempa bumi berkekuatan 18. Tercengang. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan mereka saat ini. Bos level 15 adalah keberadaan yang mengerikan yang bisa membunuh mereka seperti anjing. Di bawah pengawasan mereka, 1 atau 2 pahlawan membunuhnya, ya, hanya ada 2 orang di sisi lain. Itu dia, bos level 15, seorang bos. Itu bukan sembarang orang, dan mereka dengan cepat melakukannya, begitu bersih, begitu mengejutkan. Tanpa penundaan. Beberapa pemain yang linglung tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mereka sadar kembali. Dari saat kedua pahlawan itu bergerak hingga akhir pertempuran, butuh waktu kurang dari 1 menit. Dengan mengingat hal itu, semua pemain yang tersisa menoleh untuk melihat Richard. Wajah yang tertutup pasir itu tampaknya dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Sepasang mata yang dalam itu membuat mereka menahan napas. Sebuah pertanyaan yang begitu kuat sehingga mereka tidak sabar untuk mengetahuinya segera muncul di benak mereka. Siapa dia? Mengapa dia memiliki bawahan yang begitu kuat? Mengapa? Di ruang siaran, saat itu memenggal kepala malaikat yang rusak itu. Seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda pada layar peluru,
dan layar menjadi kosong untuk waktu yang lama. Mereka membantai bos level 15 dalam waktu kurang dari 1 menit. Kekuatan pertempuran macam apa ini? Apakah aku berhalusinasi? Bagaimana bos itu menghilang dalam waktu yang dibutuhkan untuk buang air kecil? Itu bos level 15. Semua orang tercengang. Tanda seru. Di ruang siaran langsung, komentar peluru yang kosong untuk waktu yang lama tiba-tiba membanjiri. Para pemain yang telah menyaksikan pemenggalan kepala bos level 15 sekarang membanjiri layar peluru seperti orang gila. Meskipun mereka hanya penonton, keterkejutan yang mereka terima tidak kalah dari para pemain yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka tahu pahlawan King Qiu kuat, tetapi mereka tidak menyangka mereka menjadi sangat kuat ini. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa King Qiu telah membayar harga yang sangat mahal untuk membunuh bos level yang sama dan cacing busuk di arena sebelumnya. Selain itu, pertempuran intensitas tinggi berlangsung selama 1 jam sebelum mereka akhirnya menang. Tetapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki pahlawan naga yang kuat itu dan 3 skuadron pasukan yang kuat. Pertempuran berakhir lebih cepat. Miliaran pemain yang menyaksikan pertempuran itu pun bingung. Mereka melihat orang kunci yang mengendalikan pertempuran mendadak ini Rene yang tubuhnya memiliki jiwa dewa yang agak ilusi. Mungkinkah pahlawan mayat hidup yang muncul kemudian lebih kuat jiwanya daripada pahlawan peringkat A? Semakin mereka memikirkannya, semakin terkejut mereka. Sistem itu juga memposting catatan pertempuran yang mengejutkan di forum. Berbagai diskusi tentang bagaimana para pahlawan King Qiu dapat membunuh bos level 15 dalam waktu kurang dari 1 menit pun menyusul. Para pemain yang tidak melihat adegan ini menunjukkan rasa jijik saat pertama kali melihat postingan ini. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Sungguh lelucon. Jika bos level 15 semudah itu untuk dihadapi, apakah perlu puluhan orang untuk membentuk kelompok? Namun, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Satu orang bisa berpura-pura, tetapi semua orang mengatakan hal yang sama. Mungkinkah itu masih palsu? Mereka semua terkejut setelah mereka mengonfirmasi keaslian berita itu. Dalam kegembiraan mereka semakin membesar-besarkan berita itu. Puluhan pemain bahkan mengabaikan berita tentang bos kedua yang dikalahkan. Richard tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Namun, kerja sama Rene dan Sina memang telah melampaui ekspektasinya. Kekuatan tempur dari 2 eksistensi terbaik di Twilight City ini terlalu dahsyat. Kekuatan ilahi Rene adalah satu-satunya harga yang harus dibayar untuk membunuh malaikat yang rusak itu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu adalah keuntungan besar. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa meskipun kekuatan ilahi sangat menguras jiwa, ia juga memiliki kelemahan besar, waktu pemulihannya terlalu lambat. Rene hanya bisa memulihkan 1 poin kekuatan ilahi setiap jam. Dia akan membutuhkan 40 jam untuk memulihkan 40 poin kekuatan ilahinya. Dan ini sudah cepat. Keilahian yang bisa bangkit kembali akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk pulih. Itu hanya memulihkan 1 poin setiap minggu. 4 poin keilahian akan memakan waktu 4 minggu yang berarti sebulan. Rene menghabiskan keilahiannya setelah pertama kali bertemu dengan Valkyrie gelap dan sekarang melawan malaikat yang rusak. Arena berikutnya akan sulit. Namun, dunia luar tidak mengetahui cerita di dalam. Itu hanya melihat bahwa lawan membunuh dalam waktu kurang dari 1 menit bos level 15, yang mengamuk di antara pasukan pemain. Ding gelombang Anda telah memerintahkan pasukan Anda untuk membunuh bos khusus. Pemberitahuan sistem mengembalikan Richard ke akal sehatnya. Itu segera meninggikan suasana hatinya. Sekarang, saatnya untuk menuai hasilnya. Richard melihat mayat malaikat yang rusak tanpa kepala. Saat dia melangkah maju, Gunther segera mengikutinya dari belakang. Gerakannya segera menjadi fokus semua orang. Tata, alun-alun yang dipenuhi mayat tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka hanya mendengar suara sepatu bot yang menginjak lantai. Mata semua orang mengikuti sosok yang acuh tak acuh itu. Selangkah demi selangkah, dia tiba di sebelah malaikat yang rusak itu. Membunuh monster dan menjatuhkan peralatan. Para pemain yang masih hidup menyaksikan dengan mata membara, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Meskipun pihak lain hanya memiliki 4 bawahan, semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas arena tersebut. Setiap kata dan tindakannya dapat menentukan nasib mereka saat ini. Para penonton ruang siaran langsung memiliki perasaan campur aduk ketika mereka melihat bahwa para pemain yang masih hidup bahkan tidak berani berbicara.
Mereka melihat suara tenang yang mengendalikan situasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Banyak orang mengira begitulah seharusnya seorang pria sejati. King Qiu tidak bergerak tetapi mengendalikan situasi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi semua orang gemetar ketakutan. Kekuatan pencegah semacam ini lebih kuat daripada kata-kata apapun. Itu membuat orang-orang mendambakannya. Dia dapat menenangkan pasukan dan mengendalikan situasi dengan menjentikkan jari dan melambaikan tangannya. Tampaknya sikap yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Richard menatap tubuh tanpa kepala di tanah, dan antisipasi menyelimuti matanya. Di bos terakhir, ia memperoleh peti harta karun kristal dan harta karun bintang 5, batu permata psionik. Barang rampasan bos ini seharusnya tidak lebih buruk dari yang sebelumnya, bukan? Gunther, lakukan penggeledahan tubuh. Tentu saja, ia tidak perlu menggeledah tubuh-tubuh itu. Ia hanya perlu menunggu bawahannya untuk menunjukkan harta karun itu. Sebagai lik berdarah, Gunther tidak punya perasaan terhadap mayat. Pahlawan mayat hidup itu membungkuk dan mulai mencari. Namun, dia menggelengkan kepalanya setelah mencari dengan saksama. Itu menandakan dia tidak menemukan apapun. Richard mengerutkan kening tepat saat Richard merasa bingung. Dia tiba-tiba melihat dasar tempat malaikat yang rusak itu berdiri saat masih menjadi patung. Itu adalah batu putih besar. Sina, pecahkan batu itu. Sina dengan cepat melangkah maju dengan pedangnya. Dia menebas di bawah tatapan semua orang. Dentang, tanda seru, suara logam beradu terdengar. Tidak dapat menahan kekuatan yang kuat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di batu besar itu. Kemudian, batu itu jatuh dengan suara retak. Peti harta karun kristal sebening kristal muncul di udara. Itu segera membuat banyak penonton meneteskan air liur. Itu adalah peti harta karun kristal kedua yang diperoleh King Qiu. Aku menginginkannya. Bibir Richard melengkung. Itu hebat. Itu tidak mengecewakan Richard. Dia melangkah maju dan tiba di depan peti harta karun. Tepat saat dia hendak membukanya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan lambaian tangannya, pasir yang tidak mencolok di kejauhan terbang dan menghalangi pandangan orang luar lagi. Gerakannya membuat penonton di ruang siaran langsung mengoceh dan mengumpat. Mereka ingin membacok bajingan ini sampai mati. Apakah ada orang yang menyebalkan seperti itu? Jadi bagaimana jika dia mengizinkan kita untuk melihat? Dia bukan Hanako. King Qiu sialan. Richard tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia membuka peti kristal kedua dengan penuh harap. Saat dia membuka kotak itu, sebuah cahaya menyala, dan sebuah benda yang dikenalnya muncul di bagian bawahnya. Harta karun bintang 5, batu permata psionik. Richard terkejut sejenak, lalu dia merenung. Tampaknya bukan sebuah keberuntungan bahwa dia telah menemukan batu permata psionik terakhir kali. Ada kemungkinan besar bahwa semua peti harta karun di arena pertarungan kematian hanya akan memberikan batu permata psionik. Itu mungkin hadiah khusus dari arena pertarungan kematian. Sambil merenung, dia menyimpan batu permata warna-warni itu di ruang sistem. Dia dalam suasana hati yang baik. Terlepas dari apakah ada harta karun lain, mendapatkan batu permata kekuatan spiritual adalah hal yang bagus. Dia dapat meningkatkan tipe pasukan secara ekstrim. Setelah digunakan, pengguna dapat memilih arah peningkatan. Tidak akan pernah ada terlalu banyak harta karun yang dapat secara langsung meningkatkan kekuatan kelas pasukan. Harta karun ini bisa jadi sia-sia bagi pemain lain karena tidak dapat menaikkan level sarang pasukan mereka. Namun dia berbeda. Sistem Black Gold, yang dapat meningkatkan sarang pasukan, dapat memaksimalkan karakteristik khusus harta karun ini. Dia dapat menggunakan pasukannya hingga tahap selanjutnya. Baginya, nilai harta karun ini telah meningkat lebih dari satu tingkat. Sungguh luar biasa. Richard sepertinya teringat sesuatu setelah pasir berhamburan. Dia melihat sekeliling. Pemain yang tersisa muncul di matanya. Ketika para pemain melihat ini, mereka langsung merasa gugup. Meskipun mereka baru saja mengatakan akan bekerja sama untuk menghadapi bos dan tidak saling membunuh, mereka tidak akan melakukannya. Namun, serangan gabungan tadi seperti lelucon. Dan itu tidak berpengaruh apapun. Selain itu, dari awal hingga akhir, membunuh bos tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanyalah orang-orang yang dibantai oleh bos. Tanpa persahabatan kawan-kawan, King Qiu dapat menghancurkan mereka semua dengan satu perintah. Namun, tidak ada yang mengira bahwa pihak lain tidak dapat melakukannya.
Tepat ketika para pemain dengan gugup menunggu untuk melihat apakah King Qiu akan menyerang, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Ding gelombang penguasa saat ini, 8. Semua orang dapat maju ke babak berikutnya. Setelah pemberitahuan itu, perisai tembus pandang muncul dan mengisolasi semua pemain di arena. Itu membuat semua orang menghela napas lega. Masing-masing mengungkapkan kegembiraan karena selamat dari bencana. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin bertemu orang aneh ini lagi. Ding gelombang jumlah pemain yang terbunuh, 13. Anda menduduki peringkat pertama dan memperoleh 5 poin pertempuran. Anda membunuh bos level 15 sendirian dan menerima 5 poin pertempuran tambahan. Poin pertempuran saat ini, 30. Richard mengangguk puas. Ketika dia memburu malaikat yang rusak, dia secara tidak sengaja membunuh beberapa pemain di sampingnya. Itu meningkatkan jumlah pembunuhannya menjadi 13, dan dia memenangkan tempat pertama untuk kedua kalinya. Richard melambaikan tangannya dengan suasana hati yang baik dan membentuk kursi menggunakan pasir. Dia meletakkan selimut kelinci naga api di atasnya dan bersandar dengan nyaman. Dia tidak tahu kapan arena lainnya akan berakhir, jadi dia memutuskan untuk berbaring terlebih dahulu. Penonton di ruang siaran langsung tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini memulainya lagi, namun, dia harus mengagumi hatinya yang besar. Dia baru saja mengalami pertempuran yang begitu intens dan sekarang akan tidur begitu saja. Itu memang mencengangkan. Setelah dia berbaring dengan nyaman selama 3 jam, pemberitahuan sistem berdering lagi. Tapi kali ini, semua pemain bersemangat. Ding gelombang babak kedua tantangan gladiator telah berakhir. Jumlah pemain yang masih hidup saat ini, 9.238. Babak ketiga arena pertarungan arena kematian, tantangan Raja Iblis, akan segera dimulai. Penguasa yang telah memenangkan tempat pertama dalam 2 pertarungan sudut kematian berturut-turut akan menjadi Raja Iblis yang hebat dan menghadapi tantangan dari penguasa lainnya. Setiap Raja Iblis yang hebat dapat memilih 4 mode tantangan, mudah, sedang, sulit, dan mimpi buruk. Dalam mode mudah, Raja Iblis Agung akan menghadapi serangan gabungan dari 5 raja. Rata-rata, Raja Iblis Agung akan menghadapi 10 raja, 20 dalam mode sulit, dan 30 dalam mode mimpi buruk. Raja yang tidak mendapatkan tempat pertama 2 kali berturut-turut dapat menghabiskan 1 poin gladiator untuk menjadi Raja Iblis Agung dan menerima tantangan dari raja lainnya. Setelah raja yang menantang Raja Iblis Agung bergabung untuk mengalahkan Raja Iblis Agung, semua orang akan menerima hadiah karena membunuh bos rata-rata 3 poin gladiator, 3 poin emas, dan peti harta karun bintang 3. Kurung siku buka, jika Raja Iblis Agung telah mengalahkan raja yang menantang. Dalam mode mudah, Anda akan menerima hadiah untuk membunuh bos spesial 5 poin gladiator, 5 poin emas, dan peti harta karun bintang 4. Mode rata-rata akan memberi Anda hadiah 2 kali lipat dari membunuh bos unik. Hadiah untuk mode sulit adalah 3x, dan untuk mimpi buruk adalah 4x. Setiap Raja Iblis Agung akan memiliki 3 kesempatan untuk memilih tingkat kesulitan. Setelah tantangan Raja Iblis berakhir, sistem akan mempromosikan para penguasa dengan 1000 poin teratas ke babak berikutnya. Sistem akan mengeliminasi para penguasa lainnya. Richard terbangun dari lamunannya dan segera memeriksa ulang area tersebut. Pada akhirnya, dia tampak agak bersemangat. Tantangan Raja Iblis Agung ini memikat. Tanda seru, dia tidak lagi tertarik pada pemain biasa. Itu seperti bermain game dengan sekelompok mesin air rendah. Itu sama sekali bukan tantangan. Namun, situasinya akan sangat berbeda jika 10, 20, atau bahkan 30 pemain bekerja sama. Terutama ketika beberapa pasukan di bawah komandonya dibatasi hanya pada 3 skuadron. Arena pertarungan arena kematian tidak memiliki tembok Twilight City sebagai pertahanan, dan tekanan pada mereka tidak ringan ketika mereka menghadapi musuh yang jumlahnya puluhan kali lipat dari jumlah mereka. Itu sulit melebihi 1 tambah 1 sama dengan 2 jika jumlahnya meningkat. Kesulitan menghadapinya juga akan meningkat secara eksponensial. Pemain yang dapat maju setelah 2 putaran eliminasi adalah para elit yang dipilih dari puluhan miliar orang. Tidak ada yang lemah. Namun, hal yang paling memikat tentang Liga Penantang adalah bahwa para pemain bukanlah NPC. Begitu orang-orang ini bersiap, mereka jauh lebih tidak tahu malu dan bisa bertindak curang. Selain itu, orang-orang ini bisa cukup beruntung untuk mendapatkan harta karun yang kuat dari membuka peti harta karun. Misalnya, mantra terlarang yang rusak yang muncul di forum. Namun,
Karena inilah Richard merasa terpesona. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Sina, Gunther, Alvis, dan jiwa ilahi yang bahkan lebih menakutkan, Rene, siapapun bisa menjadi Raja Iblis Agung. Sekarang, dia memiliki 4 dari mereka. Sudut mulutnya melengkung. Saya juga berharap Anda tidak akan menangis. Sama seperti dia yang ingin mencoba, pemain lain juga bersemangat. Baik menjadi Raja Iblis yang hebat atau menantang Raja Iblis yang hebat, dia bisa mendapatkan manfaat besar. Dan itu memang menarik. Ding gelombang setelah mengumumkan 2 kemenangan berturut-turut, kamu akan secara otomatis menjadi penguasa Raja Iblis Agung. Juara pertama, King Qiu. Juara kedua, Abalone Lover. Juara ketiga, Christina. Juara keempat, pengumuman peringkat berlanjut. Juara 123, Ilova Stick of Firewood. 3 Raja Iblis Agung teratas akan secara otomatis memilih tingkat kesulitan mimpi buruk di babak pertama. Raja Iblis Agung keempat hingga ke-10 akan secara otomatis memiliki tingkat kesulitan yang sulit. Raja Iblis Agung lainnya bebas memilih. Semua penguasa biasa, mohon persiapkan diri kalian. Setelah ronde berikutnya, mohon pilih Raja Iblis Agung untuk ditantang. 1 juta pemain telah berpartisipasi dalam arena pertarungan arena kematian, dan sistem setidaknya akan mengeliminasi 90% dari mereka. Setelah 2 ronde, kurang dari 10.000 pemain akan tetap berada di arena pertarungan arena kematian. Namun, dia tidak menyangka bahwa lebih dari 100 orang dapat menempati posisi pertama selama 2 ronde berturut-turut. Itu mengejutkan para pemain bahwa sistem tidak mengeliminasi. Tetapi kemudian mereka melihat ide di bagian atas daftar King Qiu. Mereka tertegun pada awalnya, tetapi kemudian mereka menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. King Qiu, orang itu masih di sana. Lebih jauh lagi, sistem telah mengatur musuh ke kesulitan mimpi buruk tertinggi, yang berarti bahwa seseorang harus menghadapi serangan gabungan dari 30 pemain. Surga memberkati mereka. 30 orang akhirnya bisa bekerja sama kali ini untuk mengalahkan orang aneh ini. Iblis, hahaha, kali ini, aku akan membuatmu menjadi udang berkaki lunak. Pikiran bahwa mereka dapat menginjak-injak pemain teratas di papan peringkat, pemain teratas paling populer di forum, membuat para pemain meledak dengan kegembiraan. Kali ini, apapun yang terjadi, mereka harus membunuh King Qiu. Pada saat itu, semua pemirsa di ruang siaran langsung melihat pemberitahuan sistem di layar. Puluhan miliar orang tenggelam dalam emosi kedua pahlawan King Qiu yang membunuh bos. Ketika mereka melirik pemandangan ini, itu mengejutkan mereka, dan mereka semua menjadi bersemangat. Mereka percaya King Qiu akan mati kali ini tidak peduli seberapa menyimpangnya dia. Suara berat terdengar dari tanah hitam. Para pemburu kehampaan yang menjaga kristal gelap itu menoleh ke arah suara itu. Dalam persepsi mereka, muncullah pohon trin mengerikan yang memancarkan aura jahat. Mereka melihat lebih dari selusin cabang kering seperti lengan mayat hidup tanpa daging dan darah. Cabang-cabang itu terpelintir dan berubah bentuk, dan beberapa akar panjang bergerak maju di tanah. Tanda seru, posturnya sombong dan kuat. Ada sekelompok tawon yang luar biasa di mahkota pohon yang tak berdaun. Masa hitamnya seperti awan gelap, dan mereka bisa mendengar suara mendengung dari jarak jauh. Pohon kuno milik Tuhan. Bos level 13 ini adalah yang terkuat di seluruh Twilight City sebelum munculnya jiwa ilahi. Para pemburu kehampaan tanpa mata mengandalkan persepsi mereka untuk mengamati sekeliling mereka. Pada saat ini, mereka bisa merasakan pohon trin di depan mereka mengandung energi agung dari ribuan air terjun yang mengalir dari 9 surga. Monster kegelapan segera meningkatkan kewaspadaan mereka hingga ekstrim. Kristal kegelapan yang menjaga adalah tanda yang tercetak di jiwa. Itu tak tergoyahkan. Siapapun yang berani menyinggung mereka harus menghadapi serangan paling brutal. Bang, bang, suara teredam palu berat yang menghantam tanah terdengar tanpa henti. Para pemburu kehampaan bisa merasakan lawan mendekat dengan cepat. Saat lawan mencapai batas 100 meter, lebih dari separuh dari 3 skuadron pemburu kehampaan tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, sekelompok pemburu kehampaan yang padat muncul di depan pohon kuno dewa. Monster-monster mengerikan ini dengan gila menyerangnya. Cakar tajam di tangan mereka yang dapat merobek baja menghantam batang pohon raksasa itu. Serangkaian goresan muncul di batang pohon raksasa itu. Itu ganas dan gila, bahkan tembok kota yang kokoh akan runtuh di bawah serangan terkonsentrasi seperti itu.
Batang pohon raksasa berwajah manusia yang bengkok itu sedikit mengernyit. Saat berikutnya, mereka mendengar ledakan. Batang pohon raksasa dengan karakteristik kematian instan itu merobek ruang. Kekuatannya mengejutkan. Para pemburu kehampaan dapat berteleportasi sekali setiap 3 detik. Setelah teleportasi, monster-monster ini tidak akan jatuh dari kehampaan dan masih bisa bergerak. Kemampuan yang sangat hebat. Namun, target serangan mereka adalah pohon kuno milik dewa, dan jika mereka ingin menimbulkan kerusakan, mereka harus mendekat. Pohon kuno milik dewa yang tak terkalahkan sangat menyukai unit pertempuran jarak dekat ini. Tanpa pengekangan jarak jauh, kekuatan tempur bos ini begitu kuat hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak. Bang! Batang pohon raksasa itu menghantam seorang pemburu kehampaan di udara. Tubuhnya seperti bola bisbol, dan batang pohon raksasa itu menendangnya hingga terbang seperti bola meriam. Pemburu kehampaan itu terbang 100 meter jauhnya dan menghantam tanah hitam dengan suara tumpul. Ketika batang pohon raksasa itu fokus dan melirik lagi, ia mematahkan semua tulang dan otot di tubuh pihak lain. Itu sangat tragis. Batang pohon raksasa, yang 70% lebih tebal dari balok rumah, lebih dari cukup sebagai senjata untuk raksasa setinggi 10 meter. Dengan serangan yang begitu dahsyat, ia bahkan akan menghancurkan naga raksasa dan membuatnya muntah darah. Pemburu kehampaan itu masih tidak berdaya melawan kekuatan absolut seperti itu meskipun pemburu kehampaan itu berada di level 14. Bas, bas, bas. Tawon-tawon berbisa menyerbu turun dari mahkota pohon saat ia bergerak. Itu seperti gelombang besar. Itu dengan cepat menenggelamkan musuh. Pelindung tulang luar pemburu kehampaan itu sekeras baja. Mereka tidak dapat menahan sengatan lebah yang beracun. Pasukan yang lincah ini mengepakkan sayap mereka dan menembak jatuh dengan kecepatan yang mengerikan seperti anak panah yang tajam. Robek. Pelindung tulang itu tampak seperti pisau bedah yang telah memotongnya. Sengat beracun melesat di sekujur tubuhnya. Sebelum pemburu kehampaan itu dapat bereaksi, tawon berbisa itu melewatinya. Setelah beberapa napas, permukaan tubuhnya mulai membiru. Setelah berkedut beberapa kali, racun yang mengerikan itu melahap vitalitas monster-monster itu, dan mereka jatuh dari langit dan jatuh ke tanah. Itu mengaktifkan atribut yang ketika jumlah lebah berbisa mencapai 3.000, selama 10 tawon menyerang satu musuh bersama-sama, itu akan sangat meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan. Dengan semua buff ini, tidak peduli seberapa uletnya vitalitas pemburu kehampaan itu, ia tidak dapat menahan kerusakan racun. Namun, pemburu kehampaan itu bukanlah seekor domba. Ia melambaikan cakarnya yang tajam dengan liar dan melakukan serangan balik yang ganas. Kematian adalah satu-satunya hasil ketika lawan mengenai tawon berukuran 10 cm. Pertarungan telah menjadi sangat intens sejak awal. Pohon kuno dewa telah menjadi penggiling daging yang layak. Itu akan membunuh lawan-lawan yang berani menyerang ke depan. Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat pemburu kehampaan merasakan betapa kuatnya itu. Itu mematahkan 100 trik dengan satu gerakan. Sebagai seorang pembunuh, tawon berbisa adalah tipe yang menyerang. Kedua belah pihak saling melengkapi. Di bawah serangan yang begitu kuat, bahkan jika para pemburu kehampaan dapat berteleportasi, itu membunuh mereka hanya dalam 2 hingga 3 menit. Mayat-mayat itu menjadi rampasan perang bagi pohon kuno milik dewa. Setelah melahapnya, buah-buah emas di batang pohon mulai tumbuh dengan cepat. Ia dengan cepat mengisi kembali tawon-tawon berbisa yang hilang dalam pertempuran. Bos ini adalah seluruh pasukan yang menggunakan perang untuk mempertahankan pertempuran. Ia dapat menghasilkan tawon-tawon yang lebih kuat jika levelnya terus meningkat. Ia telah menyingkirkan musuh-musuh di depan, tetapi pohon kuno milik dewa tidak berhenti. Ia dengan cepat menyerang musuh-musuh yang menjaga kristal gelap. Para pemburu kekosongan yang tersisa melawan dengan panik. Cakar-cakar tajam mereka meninggalkan bekas yang dalam di batang pohon. Namun, serangan-serangan ini seperti geli bagi bos, yang sangat tahan terhadap baju besi. Di bawah serangan pohon kuno milik dewa, ia menghancurkan para pemburu kekosongan yang menjaga kristal gelap di bawah posturnya yang sombong. Darah menutupi tanah hitam. Ia menghancurkan benteng monster yang dijaga oleh 3 skuadron dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah batang pohon raksasa melahap semua mayat, pohon kuno milik dewa melihat kristal gelap yang menopang keretakan spasial. Ia tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kristal gelap dan membiarkan tawon-tawon itu mengirim mereka kembali ke Twilight City. Sebaliknya, ia melihat celah ruang angkasa yang beriak dengan ragu-ragu. Sebelum Richard pergi,
ia telah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang mengerikan di sisi lain celah spasial. Pergi ke sana hanya jika perlu. Namun, saat ia melahap lebih banyak energi gelap, transformasi tubuhnya semakin dalam. Ia bisa merasakan kekuatan unik di sisi lain celah spasial yang menariknya. Perasaan itu adalah kekuatan gelap yang diperolehnya kekurangan sesuatu, dan sisi lain celah spasial bisa menebusnya. Setelah ia merenung, pohon kuno dewa itu mencoba. Perasaan yang datang dari kedalaman jiwanya tidak mungkin salah. Ia perlahan-lahan menjulurkan akar ke celah ruang angkasa saat ia merenung. Dalam sekejap, ia merasakan lonjakan energi agung yang tak terlukiskan ke dalam akar. Ia telah melahap energi gelap beberapa kali lebih murni daripada yang berasal dari penjilat kehampaan dan pemburu kehampaan. Jiwanya segera merasakan kegembiraan orang yang haus yang bertemu air dari sumur, dan transformasinya tiba-tiba sedikit lebih cepat. Setelah pohon kuno dewa tidak merasakan bahaya apapun, ia merasa sangat lega. Perlahan-lahan, semakin banyak akar melewati celah spasial. Pada saat ini, ia juga dapat merasakan lingkungan dalam jarak 100 meter dari celah ruang angkasa. Tidak ada kehidupan di sekitarnya, dan energi gelap memenuhi langit dan bumi yang sangat diinginkannya. Energi gelap di dalam tanah sangat aktif, dan 100 kali lebih kaya daripada tanah hitam tempatnya berada. Ketika merasakan hal ini, ia segera menancapkan akarnya ke dalam tanah. Sebagai pohon besar, pohon raksasa itu paling baik dalam menyerap nutrisi dari tanah. Tanpa bahaya apapun, pohon kuno dewa itu mulai melahap kekuatan yang dapat mengubahnya. Setelah periode yang tidak diketahui, ketika energi dalam tubuhnya telah mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba, aura pohon kuno dewa itu meningkat tajam. Ia memuntahkannya ke segala arah tanpa hambatan apapun. Setelah kembali sadar, bos itu segera merasakan perubahan agung dalam jiwanya. Meskipun belum berubah, ia telah memperoleh kekuatan baru, itu adalah keterampilan yang baru saja terbangun. Namun, sebelum ia dapat merasakan kekuatan itu secara terperinci, aura yang tak terlukiskan melewati celah spasial dan tiba. Pada saat ini, seolah-olah gunung setinggi 10.000 kaki telah runtuh dan membawa aura agung yang mengguncang dunia. Jiwa pohon kuno dewa itu tampak membeku. Rasa bahaya yang tak terlukiskan memenuhi udara. Kematian menatapnya. Tepat saat ia akan bergerak. Kerak, ia mematahkan lusinan akar yang melewati celah spasial. Ia mengejutkan pohon kuno milik dewa. Ia dengan keras menggerakkan akar yang mengikat kristal-kristal gelap. Kristal-kristal gelap itu segera berhamburan ke segala arah. Celah spasial itu perlahan runtuh seperti gelembung tanpa dukungan energi. Tekanan yang mengerikan itu akhirnya menghilang. Pohon kuno milik dewa itu memandangi celah spasial yang menghilang dalam keheningan untuk waktu yang lama. Ia akhirnya mengerti apa yang dimaksud tuannya dengan teror besar. Kekuatan semacam itu berada di luar imajinasinya. Setelah waktu yang lama, ia kembali sadar dan memerintahkan tawon-tawon berbisa untuk mengirim kristal-kristal gelap yang tersebar kembali ke Twilight City. Ketika ia membersihkan kristal-kristal gelap di tanah, ia hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, ia berbalik dan menatap celah spasial yang telah menghilang. Ia dapat merasakan bahwa akar-akarnya telah mendapatkan kembali akal sehat dan koneksi mereka. Akar-akar itu menghasilkan kekuatan baru. Bos itu bergumam setelah menatapnya untuk waktu yang lama. Benih, aku menanam benih di alam aneh.